Anggota Detesmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri terungkap sudah melakukan profiling terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Hal ini terungkap ketika anggota Densus 88 itu ditangkap ketika sedang menguntit Jampitsus di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini, ya. Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih. Ketut menambahkan, profiling yang dilakukan Oknum Densus 88 itu diantaranya berupa pengambilan gambar. Ketut juga mengatakan pelaku penguntitan itu sudah diserahkan ke Divisi Pengamanan Internal atau Paminal Propam Polri. Diketahui dua orang anggota Densus 88 diduga membuntuti Jampitsus Kejagung ketika hendak makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Aksi anggota Densus 88 tersebut lantas diketahui oleh polisi militer yang telah ditugaskan mengawal Febri. Salah seorang di antaranya pun tertangkap. Sementara itu, Jampitsus Febri Ardiansyah mengaku tak ingin terlalu banyak memberikan tanggapan terkait dugaan adanya peran seorang purnawirawan Polri dalam kasus korupsi timah. Hal tersebut disampaikan Febri Ardiansyah dalam jumpa pers kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Diketahui kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dikatakan Febri, tim penyidik telah bekerja secara profesional dan sesuai koridor hukum dalam mengusut perkara tersebut. Kejagung dalam waktu sepekan bakal membawa kasus itu ke persidangan, termasuk mengungkap kebenaran soal dugaan keterlibatan oknum Polri di pengadilan. Di sisi lain, Kejagung juga akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara timah. Kejaksaan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di sisi lain, belakangan muncul kabar dugaan adanya sosok backingan dalam kasus mega korupsi timah. Backingan tersebut diduga merupakan sosok purnawirawan Jenderal Bintang 4. Ex-jenderal itu disebut-sebut punya peran sebagai pelindung mega korupsi ini. Namun, siapa sosok sang jenderal yang menjadi backing masih menjadi misteri. Sosok purnawirawan Bintang 4 pertama kali berinisial B diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus. Namun, Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut. Dia hanya mengatakan Bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, Bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Ia diduga menjadi backing praktek hitam tambang timah itu. Itu berseragam, mempunyai pangkat di pundak, nggak tanggung-tanggung, bisa bintangnya sampai 4, 3 atau 2. Artinya aparat keamanan jadi backupnya nggak? Harus itu, itu faktanya itu. Nggak mungkin nggak berjalan. Menurut Indonesian Audit Watch siapa saja yang terlibat? Pasti kan kalau udah dari 2015 mengendus ini, artinya sudah ada nama-nama atau orang-orang tertentu yang menurut IAW
orang-orang ini yang terlibat nih Bang? Kalau yang Sebut aja inisial-inisialnya atau dari instansi mana Bang? instansinya pasti ada dari oknum Polri, oknum Angkatan Laut, oknum Bea Cukai. Ya itu kan untuk di luar institusi pemerintah daerah. Mereka berkolaborasi untuk mensukseskan maling ini. Iskandar menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktek hitam pertambangan timah tersebut. Modus B yakni mengakomodir praktek hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Terkait hal itu, Iskandar meminta publik sabar sembari menunggu proses penyelidikan berlangsung.